Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat 5 waktu itu bulatan, melingkar, tidak linier, bukan tiang. Kalau tiang bisa ambruk. Kamu niat sholat itu kebaikan. Kamu menjalankan sholat itu kebenaran, karena untuk disadari sholat kusuk, kekusukan itu adalah keindahan. Menyelaraskan komunikasi antara Allah dan Muhammad itu namanya sholat. Menyelaraskan komunikasi antara tubuhmu dan roh itu namanya sholat. Al-Quran adalah akidah dan akhlak. Sholat 5 waktu bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini bukan 5, tapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ini putaran yang diciptakan oleh Allah, bulatan, melingkar, dan resmi dari Allah. Karena birokrasinya Allah pun bulatan, melingkar. Karena bulatan, melingkar itu adalah fitrahnya Allah. Surat Ar-Rum ayat 30. Sholat 5 waktu adalah administrasi, penegasan, penguatan, dan teknis. Sholat yang resmi dari Allah dan sholat yang padat. Gerakannya, waktunya, kalimatnya, Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang menciptakan. Sholat itu tanganmu, kepalamu, kakimu, seluruh badanmu, darahmu diatur oleh Allah untuk memberi petunjuk bahwa hidup itu adalah bulatan. Hidup itu adalah utuh, tidak groak-groak. Sholat 5 waktu adalah sholat yang paling mudah dan paling ringan. Diawali dengan takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Asalkan gerakannya, kalimatnya, waktunya sesuai dengan syariat Allah, maka sholatmu sudah sah secara fikih, sudah sah secara syar'i. Tetapi sholatmu belum sah secara rohani, belum sah secara hakiki, karena belum bil hikmah, masih teori Islam, masih menuju ke Islam, belum masuk ke pemahaman nilai-nilai Islam. Fayakunnya Allah belum berjalan, belum berlangsung. Maka kamu harus bergerak dari akidah dengan berlangsungnya Islam. Kamu aplikasikan rukun Islam di kehidupanmu sehari-hari dengan cara ilmu, moral, akhlak, dan cinta. Ada sholat yang direkayasa oleh manusia, yaitu sholat yang kusuk,
sholat yang rohani, sholat daim. Sholat yang resmi dari Allah dan sholat yang direkayasa oleh manusia, sholat daim, sholat khusyuk, sholat rohani, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena puncak sholat adalah bukan syariat. Puncak sholat adalah akhlak. Idiomatik dari perilaku Allah adalah akhlak mukarimah. Qiyamuhu binafsihi. Apa saja disatukan oleh Allah. Voucher masuk surga tidak disyariat, tetapi voucher masuk surga di sholawat, di sholat yang khusyuk, di sholat yang rohani, sholat daim. Mengenai sholat daim, voucher masuk surga, nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya. Sekarang tak lanjutkan akidah. Kalau masalah akidah, kan sudah tidak ada masalah toh. Anak-anak SD, SMP, TK sudah bisa sholat 5 waktu, sudah bisa puasa Ramadan, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa menghafal Al-Quran. Tetapi anak SD, SMP, dan TK belum bisa memahami, belum bisa mengerti siapa dirinya. Akidah itu, kamu oleh Allah dijadikan manusia, yo jadio seperti manusia. Ojo jadi bedes sing gragas. Sholat 5 waktu yang ngasih nama Allah sendiri, yang mengatur Allah sendiri. Kalau yang mengatur Allah sendiri, maka akan berlangsung secara terus-menerus. Karena semuanya akan mempercayainya. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat Allah. Sehingga akan terjadi kestabilan. Di dalam perintah Allah, sholat 5 waktu, itu ada makna rute irama waktu yang dihubungkan dengan kesehatan dan psikologi manusia. Kamu ditunjukkan ilmu kesehatan oleh Allah, memberi rute metabolisme badan, pikiran, rohani, dan mental. Itu suatu putaran yang diciptakan oleh Allah, bulatan melingkar. Kalau sholat duhur itu 4 rakaat. Rentang waktunya antara pukul 11.30 sampai 2.30. Makanya oleh Allah kita disuruh sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu maksudnya di sini, kalau sholat duhur itu 4 rakaat dan rentang waktunya antara pukul 11.30 sampai 2.30, kamu sholatlah sholat duhur di antara rentang waktu itu. Itu namanya sholat tepat waktu. Tujuannya agar di dalam melaksanakan kehidupan, kamu tidak meleset sedikit pun, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat.
Biar terjadi keseimbangan. Kalau terjadi keseimbangan, maka detak jantungmu akan stabil. Kalau detak jantungmu stabil, maka stabil pula emosimu. Kalau emosimu stabil, maka keputusanmu sebagai orang dewasa, kamu akan mengambil keputusan yang terbaik dan benar. Kenapa Allah kok ngasih patokan sholat subuh dan sholat maghrib? Karena menjelang sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari, itu adalah waktu yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan psikologi manusia. Karena di waktu itu aura negatif seperti santet gampang masuk ke tubuhmu. Demikian pula menjelang maghrib menuju menjelang isya. Itu adalah waktu yang wingit, waktu yang surup. Itu adalah waktu yang berbahaya bagi psikologi manusia karena santet gampang masuk pada waktu menjelang maghrib sampai menjelang isya. Karena pergantian malam ke siang, siang ke malam, jadi santet masuknya bukan jam 12 malam atau jam 1, jam 2 atau jam 3 malam, tidak ya teman-teman ya. Tetapi menjelang subuh dan menjelang maghrib. Makanya Allah ngasih patokan sholat subuh dan sholat maghrib. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasul Muhammad menerima wahyu sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan Rasul Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha, didampingi dengan malaikat Jibril. Tidak begitu ya pemahamannya ya teman-teman ya. Itu adalah pemahaman yang salah. Sidratul Muntaha itu bukan tempat. Allah tidak mempunyai tempat tinggal. Allah tidak bertempat tinggal. Kalau Allah mempunyai tempat tinggal, berarti Allah batal menjadi Tuhan. Allah bukan materi, Allah bukan fisik. Allah adalah roh. Allah berada di semua titik koordinat alam semesta hidup kita. Allah berada di dalam jiwamu yang terlembut, yang paling dalam. Wafi anfusikum. Sidratul Muntaha adalah batas pemahamanmu tentang Allah, keterbatasanmu atas pemahaman tentang Allah. Setiap orang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai keterbatasan atas pemahaman tentang Allah. Tergantung dari seberapa tinggi softwaremu pemahaman tentang Allah, tergantung seberapa tinggi kesungguhanmu kepada Allah, tergantung seberapa tinggi kesucianmu terhadap Allah. Bagaimana cara mensucikan hatimu agar softwaremu ditinggikan oleh Allah, agar kamu bisa menerima wahyu? Hatimu kamu refresh.
ingatan, memori yang menenangkan hatimu, yang hanya kamu masukkan ke badanmu. Jadi hanya ingatan, memori yang menenangkan hatimu, yang kamu masukkan ke dalam badanmu. Luangkan waktumu hanya melakukan hal-hal yang menenangkan hatimu. Hati adalah ingatan yang kamu kumpulkan sejak dalam janin, sejak kamu lahir, sejak zaman Nabi Adam, sejak alam jagat raya diciptakan. Itu semua ada di dalam dirimu. Hampir 99% ustadz-ustadz pemahaman tentang Sidratul Muntaha hanya sebatas fisik, hanya sebatas materi. Karena batas ustadz pemahaman tentang Allah hanya sebatas itu, hanya sebatas fisik, hanya sebatas materi, masih teori Islam, belum Islam, masih menuju ke Islam. Yang disampaikan masih berupa narasi, masih berupa kata-kata, masih keduniaan. Sebabnya, apa sebabnya? Sebabnya sabdanya Allah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, payung agama dijadikan profesi dengan memasang tarif. Hidup dari urat nadi yang tidak halal pasti akan kehilangan detailnya. Kalau sudah kehilangan detailnya, pasti tidak akan seimbang. Akan terjadi ketidakseimbangan. Akibatnya, informasi yang disampaikan ke jamaahnya tidak menjadikan jamaahnya hidupnya tenang, jamaahnya tidak punya pegangan, jamaahnya masih kaguman, masih kagum melihat orang yang berkuasa, masih kagum melihat orang yang pintar, masih kagum melihat orang yang kaya raya, masih kagum melihat orang yang kuat. Karena yang disampaikan belum pemahaman nilai-nilai Islam. Agar kamu mendapatkan sesuatu yang lebih jelas, lebih jernih, agar hidupmu tenang dan kamu punya pegangan, Allah mewajibkan kamu berguru ke Rasulullah. Karena Rasulullah punya kapasitas yang sungguh-sungguh paham atas firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, sabda Allah. Karena dibimbing oleh Allah, terbimbing oleh Allah, dan Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang sudah tidak keduniaan. Informasi yang disampaikan ke kamu adalah pemahaman nilai-nilai Islam, sudah masuk Islam, kualitas
tauhid. Makanya ya, waktu Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj ya, hatinya Rasulullah ini dibedah, di-refresh, bukan dibersihkan ya, di-refresh, ditingkatkan softwarenya agar bisa menerima wahyu sholat 5 waktu. Wahyu itu untuk kita semua. Kalau Rasulullah sudah tidak butuh wahyu, karena Rasulullah hidupnya sudah beres, sudah insan kamil, sudah al-amin. Kalau wahyu langsung dilewatkan ke kamu, takut nanti akan kamu manipulasi, takut nanti kamu mark up. Kalau tidak ada wahyu, maka kita akan bertengkar satu sama lain di dalam soal hal sholat 5 waktu. Maka regulasinya dimudahkan oleh Allah. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi hanya sepengetahuanmu saja, hanya sepenglihatanmu saja. Fokusnya bukan di Muhammad, karena sholat 5 waktu yang menciptakan adalah Allah. Ada pemahaman yang keliru ya teman-teman ya, bahwa pada waktu peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, waktu Rasulullah menerima wahyu, katanya awalnya pertamanya menerima wahyu untuk sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah naik turun, akhirnya menjadi 5 waktu. Tidak ya teman-teman ya, tidak begitu. Karena Allah tidak bisa diregulasi oleh hitungan manusia. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, wahyu yang diturunkan ke Rasul Muhammad adalah sholat 5 waktu. Karena disesuaikan dengan struktur komposisi moral, mental, akhlak, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu sains, manusia zaman Muhammad dan sesudahnya. Karena sholat 5 waktu adalah sholat yang paling mudah dan paling ringan. Waktunya bisa dijamak, bisa diatur waktunya, dan teknisnya sangatlah mudah. Sedangkan malaikat Jibril itu istilahnya hanya ngasih tutorial ke Rasul Muhammad. Mat gini loh mat caranya ruku, mat gini loh mat caranya sujud. Jadi Jibril itu hanya ngasih tutorial sholat 5 waktu ke Nabi Muhammad. Sedangkan Isra Mi'raj itu bukan vertikal, bukan horizontal. Karena tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, tidak ada linier. Karena buminya adalah bulat. Jadi Isra Mi'raj itu adalah bulatan melingkar. Kenapa sholat 50 waktu tidak sanggup dilakukan oleh manusia zaman Muhammad dan sesudahnya? Langsung saja tak kasih contoh. BLT yang seharusnya kamu kasihkan 500.000, tapi kamu potong, yang kamu kasihkan hanya 250. Yang 250 kamu gunakan untuk masalah inilah, untuk masalah itulah, sehingga yang kamu kasihkan hanya 250.000. Sudah tahu ngedit itu salah, masih saja kamu lakukan.
Ini loh orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Ini loh orang-orang yang tidak bisa sholat 50 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan